Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Ina Sabrilia, NIM 012, saya Julian Sendra, NIM 014, saya Rodotul Jana, NIM 18. Pengaruh perilaku bullying dan hubungan antara bullying dengan sila kedua pada Pancasila. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Maraknya kejadian-kejadian bullying yang terjadi belakang ini merupakan sebuah bentuk dari suatu penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang menimbulkan perasaan terancam dan ketakutan serta rasa cemas bagi korban yang mengalami. Tindakan bullying merupakan suatu bentuk tindakan kekerasan yang dapat terjadi pada semua orang, baik bullying secara verbal maupun non-verbal. Tindakan bullying sendiri dapat dilakukan perorangan maupun kelompok. Kekerasan bullying termasuk ke dalam salah satu bentuk penyimpangan nilai-nilai Pancasila sekaligus suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada konteks ini, semua bentuk tindak bullying melanggar nilai sila Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 1.2 Rumusan masalah. Dari penjelasan latar belakang tersebut menjelaskan bahwa tindakan bullying mencerminkan lunturnya suatu jiwa Pancasila dalam diri generasi muda. Sehingga pada penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan bullying? 2. Bagaimana berhubungan bullying dengan Pancasila kedua? 3. Bagaimana cara memberikan keadilan bagi korban tindakan pembulian? 1.3 Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan yang berjudul Pengaruh Perilaku Bullying dan Hubungan Antara Bullying dengan Sila Kedua Pancasila yaitu 1. Untuk mengetahui dampak perilaku bullying pada individu atau masyarakat. 2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perilaku bullying yang negatif. 3. Untuk menjelaskan hubungan antara perilaku bullying terhadap Sila Kedua Pancasila. 1.4 Manfaat. Dalam pembuatan artikel ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Sebagai peningkatan kesadaran masyarakat. 2. Mencegah terjadinya bullying. 3. Memberikan dukungan bagi para korban yang mengalami bullying. 2. Kajian pustaka. Poloso 2003.44, bullying merupakan sebuah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Menurut Smith dan Thompson, Yusuf dan Farudin 2012, bullying dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku atau tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Sehingga tindakan bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja tanpa memikirkan keadaan korban. Fadiah D.A., Afifah N, Fadilah R, N. Effendi R, dan Fitria R. 2023. Perundungan di kalangan mahasiswa dapat menyebabkan gangguan psikologis. Jurnal Jendela Inovasi Daerah 62/29-45. Kasus perundungan dikatakan melanggar nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya aksi perundungan merupakan tindakan yang tidak memanusiakan manusia dan tidak mencerminkan adanya rasa keadilan dan keberadaban terhadap sesama manusia, sehingga perlu mengamalkan nilai sila kedua Pancasila untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan menerapkan nilai sila kedua, akan terciptanya kehidupan yang saling menghormati dan mengasihi tanpa memandang perbedaan, sehingga akan terciptanya kehidupan yang aman dan nyaman. 3. Pembahasan. 3.1 Definisi bullying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bully berarti perundungan. Bullying dapat diartikan pula suatu perilaku penindasan atau tindakan menyakiti, mengintimidasi orang lain, lebih tepatnya pada lingkungan sosial. Bullying ini bisa dilakukan oleh teman sebaya ataupun orang yang lebih dewasa seperti kakak kelas, bahkan guru. Tisna 2010/4 mengatakan bahwa bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan untuk menyakiti target atau korban secara mental ataupun fisik. Tindakan bullying dapat dilakukan dalam dunia maya maupun dunia nyata. Zigby 2005 dalam Amnesty 2009 mengemukakan bahwa bullying merupakan hasrat untuk menyakiti.
Hasrat ini dapat diperlihatkan dalam aksi atau tindakan yang mengakibatkan orang lain menderita. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh seorang yang tidak memiliki tanggung jawab, berkuasa, dan rasa senang saat melakukan tindakan tersebut. Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan suatu tindak bullying, hubungan keluarga dalam hal ini menjadi faktor penyebab seorang melakukan bullying. Karena pada dasarnya keluarga dengan sikap yang terbiasa mentoleransi kekerasan atau bullying akan membuat anak yang melihat dan mencontoh, maka ini yang akan menyebabkan seorang anak akan meniru tindakan negatif tersebut. Teman sebaya, faktor sekolah, media massa, faktor budaya. Menurut Kolose 2007.47 terdapat beberapa bentuk-bentuk bullying sebagai berikut. Bullying fisik. Bullying ini seperti tindakan memukul, mencekik, mendorong, menggigit, menampar, menendang, meninju, mencubit, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan kekerasan fisik lainnya. Bullying verbal seperti memberikan julukan nama yang aneh, menghina, memfitnah, menuduh, menyoraki, memaki, mengolok-olok, dan lain-lain. Bullying mental atau psikologis, contohnya seperti memandang dengan sinis, menjulukan lidah, memandang dengan ancaman, mempermalukan, mengecilkan, dan lain-lain. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku yang dilakukan melalui media elektronik seperti handphone atau lainnya. Hubungan bullying dengan Pancasila sila kedua. Sila kedua Pancasila yang memiliki bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti semua manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, di mana seharusnya saling menjunjung tinggi martabatnya dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, budaya, dan rasnya. Bullying merupakan contoh dari pelanggaran suatu nilai Pancasila. Contoh nyatanya terdapat pada tindak bullying yang dialami oleh salah satu siswa SMP di Cilacap yang menjadi korban pembunuhan atau bullying. Penganiayaan brutal yang dilakukan oleh pelaku membuat korban mengalami cedera cukup parah, yakni patah tulang rusuknya. Oleh karena itu, korban harus menjalani operasi. Dari kejadian di atas merupakan contoh nyata bullying, di mana pelaku merasa dirinya lebih unggul dan merupakan pelanggaran terhadap nilai Pancasila sila kedua karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan secara tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sosial, mengenali dan memperlakukan orang-orang sesuai dengan status dan martabat mereka sebagai manusia Tuhan yang Maha Kuasa, mengakui kesetaraan, hak dasar dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya, mengembangkan rasa saling mencintai dan menyayangi antar sesama, mengembangkan toleransi antar sesama, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan di kehidupan kita, berani membela kebenaran dan keadilan, mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan sebagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat kepada bangsa lain dan sesama. 3.3. Bagaimana cara memberikan keadilan bagi pelaku tindakan pembelian? Usia anak yang dapat diberikan pidana terbatas, yakni pada rentang 14-18 tahun. Di bawah usia tersebut tidak bisa diberikan sanksi atau pidana akhir penjara. Mereka akan diberikan sanksi yang dapat memenjarakan pelaku. Salah satu konsekuensi terhadap pelaku tidak bullying yaitu adanya pidana penjara khusus bagi anak. Upaya akhir ini dilakukan jika tidak ada cara lain atau telah diusahakan berbagai cara bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam mata hukum, sistem ini disebut ultimum dan remedium. Tindak hukuman penjara bagi anak tidak ada hukuman penjara seumur hidup dan maksimal masa tahanan pun akan menjadi separuh dari masa tahanan narapidana dewasa. Selain itu, lapas yang disediakan juga khusus bagi anak. Pelaku yang masih anak-anak akan mendapatkan perlindungan hak untuk dilindungi identitasnya, baik dari proses penyidikan hingga putusan hakim. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan efek traumatis bagi anak. Kesimpulan, bullying merupakan tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, tetapi dengan jelas akan menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan, dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan korban merasa trauma akan kejadian hal itu. Biasanya akibat tindakan perilaku bullying, kondisi psikologis korban cenderung terganggu, korban akan mengalami rasa cemas yang berlebihan, merasa sedih, rasa sakit hati, marah, sulit untuk mengontrol emosi, bahkan sampai depresi. Bullying bisa dikontrol jika banyak pihak mau bekerja sama, yaitu guru, psikolog, orang tua, siswa, dan masyarakat.
Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak ada perilaku saling mengasihi antar sesama. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan masyarakat ini. Tapi sebelum kita mengakhiri presentasi hari ini, kami akan mencantumkan video mengenai pemberian. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Perundungan hingga kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang siswa di Cilacap dianiaya oleh temannya hingga terluka. Apa yang bisa memicu adanya kekerasan antar siswa di lingkungan sekolah? Sudah pasti aksi dari siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini tidak untuk ditiru. Mereka bukannya belajar, tapi seorang siswa malah menganiaya siswa lainnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali di tempat yang berbeda, meskipun sang korban sudah meminta ampun. Mirisnya lagi, teman-temannya hanya menyaksikan penganiayaan tersebut. Selasa malam, ratusan warga mendatangi rumah pelaku untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian kepala hingga perut. Polisi kemudian datang dan menangkap pelaku. Dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Jadi kemudian terkait dengan adanya video yang satu lagi itu kami laksanakan juga penyelidikan. Kasus seperti ini bukan yang pertama dan sudah berkali-kali terjadi. Apa yang seharusnya dipahami oleh orang tua maupun sekolah untuk mencegah ini terjadi? Orang tua dan juga pihak sekolah perlu mengkomunikasikan. Jadi anaknya dipanggil, diajak bicara, diberitahu bahwa perilaku yang kamu lakukan itu tidak tepat loh. Jadi biasanya pelaku bullying itu juga punya masalah dengan regulasi emosi mereka. Jadi mereka tidak bisa mengelola konflik dengan baik, jadi keluarnya dalam bentuk menyakiti atau melakukan perilaku agresif terhadap anak lain. Sudah saatnya stop kekerasan dan perundungan. Tim Liputan SCTV melaporkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.